Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pertemuan kedua kali ini mata pelajaran TK Informatika kelas 7. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian komputer, komponen-komponen komputer berupa hardware, software, dan brainware. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal pertemuan pertama yang sudah dikerjakan sebelumnya. Karena dari tugas soal yang kemarin masih banyak jawaban yang kurang tepat. Maka pertemuan kali ini kita akan membahasnya ya. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, di bawah ini yang termasuk hardware komponen proses adalah, oke, di garis bawahi dulu ya, ini adalah hardware komponen proses. A. Keyboard, B. Monitor, C. Chrome, D. Prosesor. Jawabannya adalah prosesor. Pembahasannya karena keyboard. Keyboard merupakan komponen yang berfungsi memberikan masukan. Nah, jadi keyboard ini adalah komponen yang fungsinya adalah memberi masukan, komponen input. Jadi keyboard adalah komponen input. Monitor, komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Nah, jadi monitor ini adalah sebuah komponen output karena bisa dibilang dia menampilkan, ya kan? Next, Chrome. Nah, untuk Chrome sendiri adalah sebuah software atau perangkat lunak. Jadi tidak mungkin. Yang terakhir ada prosesor, komponen utama untuk pemrosesan data. Bisa dibilang dia adalah otak dari komputer itu sendiri. Jadi jawabannya sudah pasti adalah prosesor. Oke, next. Pertanyaan nomor 2. Mana di bawah ini yang termasuk komponen output? A. Keyboard, mouse, prosesor. B. Proyektor, mouse, printer. C. Proyektor, printer, keyboard. D. Printer, proyektor, speaker. Mana di bawah ini yang termasuk komponen output? Oke ya, komponen output. Jawabannya tentu D. Pembahasannya karena printer itu fungsi apa? Untuk mencetak data ke dalam bentuk hard copy. Jadi dia memberikan hasil pengeluaran. Proyektor juga sama, perangkat tambahan yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Kurang lebih hampir sama dengan monitor, tapi proyektor adalah perangkat tambahan dari komputer. Dan yang ketiga adalah speaker, untuk memberikan output berupa audio pada pengguna. Itu juga adalah sebuah output ya. Next, pertanyaan berikutnya nomor 3. Komponen hardware yang berfungsi untuk menyimpan data, video, gambar, dan audio adalah A. RAM, B. CPU, C. hard disk, D. monitor. Oke, jawabannya adalah hard disk. Ini dia pembahasannya. Untuk RAM itu fungsinya adalah untuk menyimpan segala aktivitas komputer hanya untuk sementara. Monitor adalah sebuah perangkat komputer yang mana fungsinya menampilkan proses yang sedang bekerja oleh komputer atau sudah dikerjakan oleh komputer. Ada CPU di sini, Central Processing Unit, itu pusat proses utama dari sebuah komputer yang saling terhubung antara perangkat keras lainnya. Nah, jawabannya itu adalah hard disk. Kenapa hard disk? Karena hard disk fungsinya adalah untuk menyimpan semua interpretasi yang diperlukan oleh komputer yang sifatnya permanen seperti data, audio, video, gambar, lain-lain, dan sistem operasi komputer. Jadi jawabannya hard disk ya. Next lagi, pertanyaan berikutnya. Di bawah ini yang termasuk perangkat lunak adalah, ingat perangkat lunak ya, bukan perangkat keras. Microsoft, hard disk, RAM, monitor. Sudah pasti jawabannya adalah Microsoft Word. Karena untuk hard disk, RAM, monitor adalah perangkat keras. Nah, ini dia pembahasannya. Dijelaskan, Microsoft Word, perangkat lunak yang Microsoft Word, perangkat lunak pengolah kata atau word processing yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Jelas ya. Jadi Microsoft Word adalah perangkat lunak. Karena monitor, RAM, hard disk adalah perangkat keras. Oke, next pertanyaan berikutnya lagi. Contoh sistem operasi pada komputer. Nah, ini adalah sistem operasi. Sistem operasi itu sebuah perangkat lunak kan, software. Jawaban di sini semuanya adalah software. Mari kita kumpas dulu ya. Yang pertama A. Microsoft Word, B. Adobe Photoshop, C. Mozilla Firefox, D. Windows 10.
Oke, jawabannya adalah D, Windows 10. Pembahasannya, karena Microsoft Word itu adalah perangkat lunak pengolah kata. Photoshop adalah perangkat lunak editor, ya untuk mengedit foto, ya. Dan Mozilla Firefox itu perangkat lunak yang difungsikan untuk browsing, hampir sama dengan Chrome yang tadi. Nah, ini dia Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Nah, ini contoh layar muka Windows 10 nih, kayak gini. Oke, next. Komponen yang berfungsi menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer adalah, ayo apa? Oke, jawabannya D, monitor. Ini dia. Karena untuk scanner itu adalah untuk memindai gambar yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. Scanner adalah komponen input ya. Nah, ini dia monitor, komponen yang menampilkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Ini CPU yang tadi kita bahas juga, proses utama dari sebuah komputer yang saling terhubung antara perangkat keras lainnya. Dan ini prosesor, komponen utama untuk pemrosesan data atau sering disebut otak di sebuah komputer ya. Next, pertanyaan berikutnya adalah komponen yang berfungsi untuk memproses data adalah A. Prosesor, B. Scanner, C. CPU, D. Monitor. Jawabannya adalah ya pasti prosesor. Kenapa prosesor? Ya karena yang telah kita ketahui ya, scanner itu komponen input, monitor komponen output, GPU adalah graphic processing unit. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk mengolah dan meningkatkan kinerja video dan grafik pada sebuah komputer. Jawabannya sudah pasti prosesor. Kenapa? Karena prosesor adalah komponen utama untuk memprosesan data atau sering disebut otak dari sebuah komputer itu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara adalah A. RAM, B. hard disk, C. motherboard, D. CPU. Oke, jawabannya sudah pasti RAM. Kenapa RAM? Ini dia pembahasannya. Untuk CPU itu adalah pusat proses utama dari sebuah komputer yang sering terhubung antara perangkat keras lainnya. Motherboard, komponen yang menjadi tempat semua komponen berhubung, seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. RAM, ya ini dia jawabannya, Random Access Memory, untuk menyimpan segala aktivitas komputer untuk sementara. Ini beda dengan hard disk ya. Nah, kalau untuk hard disk itu kan secara permanen. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Programmer, editor, operator adalah contoh dari A. brainware, B. hardware, C. software, D. hard disk. Kalau hard disk sudah mungkin, tidak mungkin ya. Untuk hard disk tidak mungkin. Oke, hard disk kita coret. Jawabannya adalah brainware. Ini dia pembahasannya. Karena hardware itu adalah sebuah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah pengguna atau user dari komputer itu sendiri. Contohnya seperti tadi, programmer, editor, operator, dan lain-lain. Oke, next. Pertanyaan berikutnya ada, mana di bawah ini yang termasuk ke dalam komponen input? A. Scanner, B. Printer, C. Speaker, D. Monitor. Komponen input ya. Jawabannya scanner. Karena monitor, printer, prosesor itu adalah komponen output. Scanner untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer menjadi file digital. Oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan materinya. Untuk selanjutnya kita next di minggu depan ya, materi baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.